Selamat siang semuanya. Jumpa kembali dalam Librarian POV, sebuah ruang bersama untuk mendiskusikan perpustakaan dari berbagai sudut pandang. Siang ini saya ditemani oleh Ayu, inisiator dan sampai sekarang pengelola Librarian on Stage, sebuah platform dengan IG Live ya Ayu ya. Iya. Nah, siang ini kita akan bincang-bincang bersama tamu yang sangat istimewa, yaitu Mbak Dian Novita Fitriani yang saat ini menjabat sebagai Widya Iswara pertama dari Perpustakaan Nasional. Terima kasih. Tamunya istimewa ya teman-teman ya. Topik kita juga tidak kalah istimewanya ya. Yuk kita akan bicara mengenai smong. Apa itu smong? Smong ini sedikit yang saya tahu adalah salah satu kearifan lokal dari Pulau Simelu di Provinsi Aceh. Mengapa kita bicara mengenai smong, teman-teman? Itu ada hubungannya dan sangat erat hubungannya dengan perpustakaan sebagai knowledge repository. Nah, betul gitu nggak ya? Betul. Perlu dikulik ya Bu. Ya, Sebenarnya benar. Mbak Dian, sebenarnya smong itu apa? Kenapa dia itu penting buat masyarakat di Simelu Aceh? Ya, terima kasih. Sebelumnya terima kasih saya sudah diundang ke sini untuk Bu Bini maupun Mbak Ayu di podcastnya Librarian POV ya. Iya. Luar biasa. Akhirnya saya diundang juga gitu. Selama ini memantau dari layar gadget ya. Senang banget ya. Alhamdulillah hari ini juga kita akan mendiskusikan. Ternyata saya tidak menyangka juga topik saya ini bisa masuk dalam topik-topik yang dibahas Librarian POV karena memang mungkin saya melihatnya ini mungkin agak di luar perpustakaan. Saya merasanya seperti itu, tapi ternyata topik ini menarik juga gitu dibahas di perpustakaan gitu. Nah, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan smong gitu? Mungkin Bapak Ibu atau pendengar dari POV, Librarian POV apa namanya sebutannya pendengarnya? Pemirsa Librarian POV aja Mbak Di. Oke. Pemirsa Librarian POV ini mungkin masih asing gitu ya dengan smong atau mungkin juga familiar juga gitu. Karena memang ini sebuah kearifan lokal di sebuah pulau yang kecil dan terluar karena dia masuk pulau terluar yaitu Pulau Simelu, salah satu pulau kecil di Provinsi Aceh gitu. Kearifan lokal ini mulai terkenal ketika adanya tsunami 2004. Kita pasti ingat sekali ya, karena itu merupakan bencana besar pertama yang mungkin mengenalkan kita tentang tsunami. Tapi waktu itu masyarakat Simelu itu sudah tahu tentang tsunami jauh dari 2004. Tapi mereka memang menyebutnya smong. Jadi kalau asal katanya sendiri, smong itu adalah bahasa daerah di sana dari tsunami. Sebenarnya bukan tsunami, mereka taunya adalah air pasang. Air pasang gitu ya. Jadi smong itu artinya air pasang. Iya. Gelombang air laut Gelombang air laut Mbak ya. yang tinggi gitu. Karena mereka juga belum tahu kosakata tsunami sebenarnya karena tsunami sebenarnya kan dari bahasa Jepang yang kita adopsi gitu kan. Sedangkan mereka mengenalnya dengan smong itu karena melihat fenomena alam. Nah, karena mereka sebenarnya punya pengalaman di tahun 1907. 1907 pernah terjadi tsunami besar yang menghabiskan atau menelan korban yang hampir 75% populasi di Simelu. Nah, dari situlah mereka tuh belajar. Ketika ada seperti fenomena alam seperti ini, apa yang seharusnya mereka lakukan? Karena sebenarnya kita mungkin tahu ya, setelah 2004 kita baru tahu bahwa tsunami itu akan tiba ketika gempa kuat dan air laut surut. Itu baru tahu setelah 2004 ketika sudah mendapatkan sosialisasi. Kalau mereka sudah tahu ketika 1907 itu. Jadi mereka belajar dari pengalaman fenomena alam yang mereka alami. Ketika itu mereka juga tidak tahu terjadi gempa kuat, air laut surut, otomatis ikan bergelemparan gitu ya. Dan kalau diceritakan mungkin akan indah, karang-karangnya itu akan terlihat indah karena air laut jauh surut. Nah itulah ketika itu air laut akan kembali ke daratan dengan gelombang yang sangat tinggi. Nah, itulah yang mereka waktu itu mereka juga belum memiliki pengetahuan itu, makanya korbannya cukup banyak. Tapi dari korban yang selamat ini mereka belajar bahwa setelah ada gempa kuat, air laut surut,
mereka tuh harus pergi karena setelah itu air laut akan kembali lagi ke daratan seperti itu. Oh, Jadi smog itu sebetulnya air pasang. air pasang Iya, ya. Saya dari pikir singkatan dari secara- apa? Dari Jadi semong ya. Jadi Iya, smog. itu bukan Iya, singkatan bukan dari singkatan. bahasa daerah karena Oh. mungkin itu juga masih ada serapan dari bahasa Belanda. oke. Karena saya coba menelusur dari naskah gitu di tahun 1907, 1906 atau apa tentang kata-kata dari bahasa Belanda. Nah, di situ tuh bahasanya emon sebenarnya. Emon. Oke, jadi kalau mereka sudah mengetahui dari 1907 ya, 07. dan kita semua baru mengetahui 2004. 2004. Sebelum itu tsunami seingat saya ya, itu tahun 90-an ketika terjadi tsunami di Krakatau. bukan. Oh, bukan. Di Larantuka. Oh, 90-an Larantuka Iya. tuh tiba-tiba orang panik karena ada gelombang yang begitu tinggi kan, Iya. begitu dahsyatnya itu. Seingat saya baby boomer nih. Iya, Maaf, kalau saya mengingat ya. Iya. Gitu ya. Nah, ini kan menarik ya, Ayu Iya, ya. Menarik iya. ini katanya tadi orang-orang Simelu udah tahu sudah sebelumnya. tahu sebelumnya. Nah, Dan kira-kira kalau sekarang ini masyarakatnya masih tahu juga nggak tahun 2026 ini tentang smog? Ya, menariknya di sini mereka itu apalagi sekarang dengan gempuran teknologi Ya, informasi ya, Mbak, internet di mana anak muda sekarang aksesnya juga gadget gitu ya. Iya. Apakah masih kearifan lokal ini masih mereka pegang gitu? Nah, setahu saya selama saya melakukan penelitian di sana itu mereka masih sangat memegang yang namanya kearifan lokal tersebut, meskipun mungkin untuk anak-anak kecil itu mereka tidak tahu istilahnya smog, tapi mereka tahu bahwa ketika ada gempa kuat, air laut surut, apa yang harus mereka lakukan seperti itu. Jadi makanya kadang kalau saya juga pernah diskusi dengan peneliti LIPI itu, beliau mengatakan bahwa smog itu tidak hanya tentang air tsunami atau air pasang gitu, tapi itu adalah cara mitigasi ketika ada gempa kuat, air laut surut, mereka harus lari ke bukit gitu, karena memang smog ini sebenarnya ada syairnya, Iya. masyarakat Simelu akhirnya membuat syair untuk melestarikan, salah satu melestarikan kearifan lokal ini, di mana di dalamnya itu dijelaskan bahwa seperti syair Senandung yang dulu kala itu ada loh bencana yang besar gitu, ketika ada air laut surut, ada gempa kuat, air laut surut, kalian tuh harus pergi ke bukit, lari ke bukit, seperti itu. Jadi ini senandung yang sebenarnya berisi nasihat untuk mitigasi bencana, seperti itu. Menarik ya Bu ya. Iya. Jadi anak-anak dilakukan gitu kali ya Mbak Dia. Dilakukan ya, tapi memang dengan menggunakan kesenian daerah sana yang namanya nandong. Jadi di nandong disenandungkan. Memang nandong itu biasanya berisi pantun-pantun tentang nasihat-nasihat. Nah, akhirnya salah satu pantun yang dibuat adalah syair semong ini. Nah, tapi ini juga sebenarnya menjadi tantangan juga, karena anak sekarang juga bukan suka nandong ya. Jadi anak sekarang juga kayak nandong nggak begitu tertarik gitu ya. Nah, itu kalau menurut saya bukan pada kata semongnya yang perlu kita lestarikan, tapi muatan atau makna dari nasihat dari semong ini ya yang sebenarnya perlu kita lestarikan gitu untuk anak-anak kedepannya juga gitu, bahwa ketika ada gempa kuat, air laut surut, mereka harus segera lari ke bukit gitu. Ini menarik Mbak. Mbak tadi menyampaikan bahwa bukan semongnya yang harus mungkin dirubah supaya lebih ngetren gitu di masa sekarang, tapi bagaimana muatannya itu dilestarikan. Nah, ini kan kearifan lokal Mbak. Di kearifan lokal itu untuk kepengetahuan itu apakah ada ancamannya, tantangannya gitu Mbak Dian? Karena kan itu nanti juga berpengaruh ya kepada bagaimana masyarakat Indonesia itu mengenal kearifan lokal semong ini gitu Mbak.
Kalau ancaman tentang smog pasti salah satunya pasti dengan adanya internet ya. Karena tapi sebenarnya kalau saya lihat kalau di Simelu sendiri dengan adanya internet ini malah memperkuat karena dia akan memberikan bukti. Jadi kalau anak-anak kecil saya tanya, kalian kalau ada gempa kuat tuh kalian kemana? Saya harus pergi ke bukit itu, gitu. Jadi Bukit mereka itu. bahkan tahu gitu. Kenapa kalian? Kan dulu pernah ada tsunami besar. Emang iya, kan kalian belum pada lahir gitu ya. Iya kan di TikTok ada tuh 2004 tsunami Aceh. Jadi itu seperti memberikan penguat Ayo gitu. ya, jadi Iya. terpublikasikan Bu. Betul, Iya, betul, transmisinya jadi, lewat iya. ke platform yang baru Iya, ya. Oke. akhirnya saya melihat itu sebagai penguat cerita dari orang tuanya, itu menjadi bukti gitu, penguat bahwa oh iya ya bisa terjadi seperti itu. Karena kalau mungkin karena kita tuh jauh dari laut ya, Iya. karena saya merasakan hidup di sana pun rasanya deg-degan gitu. Ya kelihatan laut gitu. Iya. Atau apalagi kalau mereka yang tinggal sehari-hari di sana dengan melihat sehari-hari laut tenang kan memang iya akan terjadi ya seperti itu gitu kan, tapi mereka dengan fenomena itu mereka akhirnya memberikan penguat bahwa oh iya ya ternyata laut juga bisa seperti itu gitu. Iya, oke. Ini banyak sekali tadi layernya ya. Satu tadi yang ditekankan sama Ayu juga kan adalah bahwa yang penting bukan smognya yang katakanlah konservasi Iya, gitu ya, tetapi dilestarikan. muatan dari Muatan. smognya itu dan pesannya ditransmisi pakai digital ya, Iya, lewat internet, mungkin ada salah TikToknya, satunya, ada apa iya. segala macam, bahwa dulu seperti ini, seperti itu. Tadi juga Mbak Dian mengatakan ketika peneliti dari BRIN melihat smog, mereka mengatakan ini mitigasi. Iya. Nah, percakapan itu saya tangkap sebagai sebuah pengakuan, betul nggak sih, dari saintis Iya. bahwa ini adalah mitigasi. Itu Iya. betul nggak pengakuan kayak gitu? Iya. Iya, karena memang karena memang sudah banyak juga penulis tulisan artikel terbit di Scopus maupun di konferensi internasional tentang kearifan lokal ini, karena memang sudah terbukti di 2004 itu hanya 7 orang yang meninggal dari seluruh populasi gitu. Karena kita tahu sendiri 2004 itu Aceh seberapa banyak korban gitu ya. Meskipun di Simelu sendiri itu mungkin tidak setinggi Aceh yang sangat tinggi karena memang pusat gempanya ada di dekat Simelu. Jadi di dekat salah satu kecamatan itu, jadi dia ke sana. Jelasin ya BPD itu dia ke sana ke Aceh. Nah, sini juga dapat. Nah, kebetulan juga Simelu itu diuntungkan dengan kondisi geografisnya, di mana meskipun dia satu pulau itu 10 kecamatan, tapi di tengah-tengahnya itu ada bukit. Jadi mereka selain sudah punya pengetahuan kearifan lokal, jadi mereka juga geografinya cukup diuntungkan. Jadi mereka kalau mau lari ke bukit itu cukup mudah gitu. Nah, kalau makanya ini juga sudah banyak penelitian tentang smog sebagai mitigasi bencana di artikel di Scopus maupun di konferensi internasional gitu. Dan peneliti BRIN juga salah satunya waktu itu meneliti di tahun 2005 ketika pasca terjadinya tsunami, dan beliau juga menceritakan bahwa kan beliau harus naik boot karena sudah hancur di dataran, itu sudah hancur, sudah tidak bisa dilewati oleh kendaraan. Jadi untuk mobilisasinya harus menggunakan boot karena memang waktu itu orang mengira Simelu itu sudah tenggelam. Padahal tidak ya. Karena memang sudah hancur lebur, tapi alhamdulillah masyarakatnya masih banyak selamat gitu. Banyak selamat nih. Iya. Luar biasa ya, saya sendiri juga udah lupa tuh tahun 2024 itu 2004 ya? 2004. Baru. Iya. 2004 tsunami itu sedemikian besarnya, dan saya juga baru ingat atau mungkin malah tidak detail bahwa korban dari Simelu itu sangat sedikit. Sangat sedikit itu karena mereka mempunyai kearifan lokal. Nah, sepengetahuan Mbak Dian, apakah di dalam dunia akademis ya, atau nggak usah di dunia secara umum ya, apakah kearifan lokal itu mendapatkan pengakuan sebagai kearifan lokal Nusantara ini ya? Apakah semuanya mendapatkan pengakuan seperti smog dari Simelu atau tidak, sepengetahuannya Mbak Dian? Iya,
Kalau kita spesifik tentang mitigasi bencana ya, hubungannya kearifan lokal dengan mitigasi bencana, sebenarnya dokumen UNESCO itu sudah mencantumkan bahwa kearifan lokal sudah diakui untuk mitigasi bencana. Nah, ini juga sebenarnya sudah banyak juga mungkin beberapa penelitian tentang mitigasi bencana di beberapa daerah. Salah satunya mungkin dari Pangandaran yang Prof. Ninis di Unpad itu salah satu yang menjadi concern di Pangandaran. Lalu mungkin di salah satunya memang Simelu gitu. Nah, secara dokumen tertulis memang sudah, namun yang paling penting adalah kesadaran masyarakat. Kesadaran masyarakat untuk terus melestarikan, jangan melestarikan dulu, tapi aware dulu dengan kita punya kearifan lokal itu dulu gitu. Karena memang kearifan lokal, namanya lokal memang hanya untuk lokal. Jadi ketika tentang Semong ini yang tadi gempa kuat, air laut surut, akan terjadi gempa, belum tentu terjadi di daerah lain. Karena waktu itu peneliti BRIN cerita bahwa di Mentawai itu gempanya tidak didahului dengan gempa kuat, tapi gempanya mengalun gitu. Jadi oleh karena itu makanya kita yang sebagai masyarakat ini harus aware dengan kondisi sekitar kita gitu. Kita harus belajar dari alam. Itulah yang saya pelajari dari masyarakat Simelu itu gitu. Membaca alam. Membaca alam. Ya. Nah, yang menarik di Simelu dengan Semongnya itu mungkin kalau Pangandaran itu dengan ini ritual-ritual apa badut laut dan lain sebagainya gitu Bu. Tapi kalau sebenarnya Semong ini bukan ada ritual-ritual, tapi bagaimana mereka itu belajar dari pengalaman mereka untuk memahami alam. Seperti itu. Jadi ini tadi banyak kata kunci menarik nih di sini. Ya, satu adalah bahwa dalam hal mitigasi bencana, kearifan lokal itu sudah diakui oleh UNESCO sebagai sebuah sumber pengetahuan. Kemudian Mbak Dian meneruskan kan, sebetulnya kalau kita mendengarkan alam, which is ada di pengetahuan kearifan lokal, maka kita bisa mengerti tentang mitigasi menghindari. Nah, ketika kita bicara mengenai kesadaran, kayaknya cocok banget kalau kita ngomongin tentang perpustakaan sebagai knowledge repository ya. Nah, salah satu tugas dari perpustakaan adalah kan sebetulnya menyimpan pengetahuan-pengetahuan dokumentasi dan kemudian mendiseminasikannya kembali. Nah, menurut Mbak Dian, ini seberapa jauh nih praktek-praktek untuk pendokumentasian atau peran perpus ya, peran perpustakaan? Secara umum. Tadi kan udah dikasih garis bawain sama Mbak Dian kan bahwa kayak Simelu, Semong itu Simelu berarti lokal. Lalu kemudian Mentawai juga punya kearifan alamnya sendiri. Pangandaran. Nah, selain dimitigasi bencana ya, ayo kita kan juga tahu ya kalau konservasi itu kan juga sangat erat dengan kearifan lokal, dengan pengetahuan. Nah, ini gimana nih perpustakaan menyikapi tadi sudah ada korekognisi kan bahwa kearifan lokal itu sumber pengetahuan. Nah, gimana perpustakaan di Indonesia menyikapi ini? Secara umum, saya melihatnya mungkin sudah mulai ada gerakan. Karena kalau dari Perpustakaan Nasional sendiri agak promo saya sendiri. Jadi kalau dari Perpustakaan Nasional sendiri saya lihat waktu itu di Perpusnaspres sudah mulai menggalakkan untuk penerbitan buku akuisisi lokal. Jadi untuk menuliskan membuka ke masyarakat umum untuk memberikan tulisannya tentang kearifan-kearifan lokal di berbagai daerah gitu. Dan ini juga sepertinya yang saya tahu juga BRIN juga punya program akuisisi lokal seperti itu. Nah, saya melihat ini sebuah kesadaran tentang pentingnya kearifan lokal gitu ya, dengan bagaimana mendokumentasikannya ke dalam tulisan gitu. Namun yang paling penting juga adalah harusnya ini lembaga perpustakaan di daerahnya masing-masing. Karena memang itu tadi kembali lokal adalah lokal gitu. Jadi kalau saya melihat Simelu itu kadang juga waktu itu pernah cerita dari sekretaris dinasnya itu, orang mungkin tidak kenal Simelu tapi akan kenal Semong gitu. Tapi masih belum ada upaya secara konkret itu untuk bagaimana mulai melestarikan, meskipun sudah mulai sadar bahwa
Semong itu bisa jadi keunggulan dan bisa menjadi branding sebenarnya. Waktu Dari itu saya daerah. kompori seperti itu gitu. Iya. Bagaimana perpustakaan itu bisa membranding Semong dan juga itu secara tidak langsung juga melestarikan. Nah, akhirnya mereka juga sudah mulai membuat berbagai program yang hubungannya dengan Semong. Nah, yang sedih kalau perpustakaan sih sudah ada, tapi ya sudah ada gerakan. Nah, yang sedih itu mungkin kalau kita agak geser sedikit tentang lembaga dokumenter lain ya Ibu ya. Di sana belum ada yang namanya galeri ataupun museum. Oh iya benar. Iya, belum ada galeri ataupun museum untuk ya salah satunya mungkin Semong atau kebudayaan-kebudayaan lain di masyarakat Simeluk. Dan karena salah satunya memang yang terkenal itu Semong gitu kan. Karena mau tidak mau kadang kita bisa teringat itu dari artefak yang ada gitu. Kita bisa belajar tentang masa lalu dari artefak-artefak yang ada ya. Nah, itu tuh yang belum ada gitu. Jadi kita kalau kita mau membahas tentang bagaimana untuk preservasi pengetahuan lokal, mungkin tidak hanya dengan tulisan, tapi dengan bentuk-bentuk dokumen lain. Ada visualnya ya Iya, Mbak Dian? visual, atau mungkin secara 3 dimensi, Oh, bentuk artefak apa, seperti itu gitu. Nah, itu juga belum ada gitu. Jadi Bisa di situ. pemerintah daerah Ya, lah pemerintah bisa seharusnya di situ mulai ya, mainnya. memiliki kesadaran untuk melihat apa sih yang menjadi potensi atau kekayaan dari pengetahuan yang mereka miliki di lokal-lokal daerah Itu bisa jadi peluang Bu. Iya, jadi peluang banget itu untuk tadi apalagi branding ya. Karena Iya, itu kan benar. sebuah kearifan lokal yang sudah terbukti menyelamatkan gitu. Jadi Iya. udah ada legacy nih ya. Iya. Udah ada legacy, udah ada bukti. Sudah begitu banyak pengetahuan dan penelitian mengenai Iya. hal ini. Sekarang bagaimana mewariskannya? Ya. Mewariskannya tadi bisa dengan berbagai macam cara kan, Iya. bisa bikin kayak diorama, Iya. kayak galeri, museum, Iya. terus meluaskan melalui platform-platform yang Iya. lain Platform seperti digital itu. yang lain. Nah, apakah kalau pengetahuan-pengetahuan yang lain, kearifan lokal yang lain, misalnya tentang ya banyak ya tentang konservasi gitu ya, Iya. itu juga menurut Mbak Dian menghadapi tantangan yang sama. Tantangan yang sama ya. Kurang lebih sama ya, karena memang tantangannya ke sebagian besar pasti kearifan lokal itu hanya dari mulut ke mulut. Dimana kadang yang mungkin yang paling paling aware dengan kearifan lokal itu orang-orang yang sudah tua seperti itu, yang mungkin masih memegang itu. Sedangkan kesadaran untuk saling menceritakan ini yang mungkin akan terputus kan. Nah, apalagi anak sekarang gitu. Mungkin dari cerita yang dari Simeluk sendiri kita bisa belajar gitu. Anak-anak sekarang tuh kalau diceritain apa menariknya gitu. Karena salah satunya keberhasilan di Simeluk itu mereka menceritakannya itu ketika mau tidur. Mau tidur. Jadi makanya di sana dikenalnya sebagai dongeng sebelum tidur, disebutnya nafi-nafi, salah satunya untuk menceritakan tentang cerita Semong ini gitu. Lah sekarang anak-anak sekarang sebelum tidur pegangnya juga Gadget. gadget itu yang dia. ke distract. Kesadaran gitu. orang tuanya ya Mbak Dian, orang Iya. dewasa maksudnya. Iya. Iya, Ada jadi di tantangannya memang kalau tidak kita lestarikan akan terputus seperti itu karena kesadarannya sudah mulai bergeser seperti itu. Berarti krusial sebenarnya Mbak, kesadaran itu kan tumbuhnya ya dari diri Dari sendiri diri sebetulnya. sendiri, iya. Berarti ya ini ya perlu memang lingkungan ya Mbak ya, ekosistem yang banyak terus ini. Iya, dimulai dari lingkungan terkecil. Iya, lingkungan terkecil. Kesadaran itu yang dibangun. Iya, tantangannya pasti lebih kompleks sekarang ya, karena tadi kalau dulu kan diceritakan dongeng sebelum tidur gitu ya, Ayu ya. Sekarang kan sebelum tidur gadget. Iya. Berarti kan orang tua juga menghadapi problematik atau tantangan bagaimana menandingi gitu ya, atau Iya. bukan menandingi tapi menambah. Nah, kalau ada museum, ada galeri, kemudian ada perpustakaan yang aktif mempromosikan, kemudian bikin ruang belajar, itu kira-kira membantu nggak tuh untuk tetap menumbuhkan Nah, ya. kesadaran ini, menurut Mbak Dian? Sangat membantu ya, karena memang siapa lagi kalau bukan dari lembaga-lembaga dokumenter itu yang tetap melestarikan gitu. Kalau mau ke masyarakat, tidak semua masyarakat akan aware, tapi yang menjadi tugas kita sebagai pekerja di lembaga dokumenter ini mau tidak mau harus mempreservasi pengetahuan-pengetahuan itu gitu. Dan nah ini kadang juga tantangannya, kadang kita selesai hanya untuk
mendokumentasikan tapi tidak menyebarluaskan itu. Jadi kalau kita menunggu kesadaran orang untuk datang itu kan agak susah kadang ya, apalagi masyarakat secara umum gitu kan. Nah, bagaimana kita juga mau mendiseminasikan apa yang kita dokumentasikan itu gitu. Dan kalau kita ngomong tadi tentang ancaman teknologi gitu kan, sebenarnya kalau kita bisa melihatnya itu bisa menjadi sebuah peluang juga. Bagaimana kita mengemasnya menjadi sesuatu yang bisa kita sesuaikan dengan minat mereka gitu. Ya kalau mereka memang aksesnya digital, berarti kita buat konten-konten yang memang disesuaikan dengan perkembangan gitu. Tapi Kita undang Dokter muatannya Tirta untuk ngomong gitu. Nanti langsung boom gitu. Maaf Dokter Tirta ya. Iya. Iya, mau tidak mau memang kita harus mengikuti ya, dengan diseminasinya dengan mengikuti juga perkembangan gitu. Dari dirinya sendiri Bu, terus kalau memang mainnya ke sosmed ya supaya orang tuh kalau saya lihat Mbak Dian kontennya kayak gini lah kan jadi terapa ya jadi tahu gitu loh, terinfluence gitu ya, gitu loh Bu, ngerasa kalau dengerin Mbak Dian ini kan jadinya tugas perpustakaan itu kan banyak ya dalam kearifan lokal. Tentu pertama adalah preservasi, mendokumentasikan, tapi ini tadi tidak kurang pentingnya atau malah sangat penting mengalihwahanakan ya, mengalihwahanakan dengan yang lebih friendly kepada Gen Z, Gen Alpha. Kemudian juga mungkin membuat dalam imajinasi saya membuat ruang gitu ya, membuat ruang supaya ruang pertemuan, ruang gimana temu kita untuk diskusi dan segala macam. Terus saya sendiri punya kesan nih Ayu ya sama Mbak Dian, saya punya kesan nih. Kearifan lokal itu kan tidak semua ada di top of mind-nya orang-orang ya. Itu kan kayak jauh di belakang sana. Ini kira-kira apa karena meskipun udah diakui sama UNESCO, mungkin orang-orang mikirnya kearifan lokal tuh apa sih? Tidak saintifik itu ada atau saya yang prejudice saja nih gimana? Iya, memang itu apa ya? Itu sesuatu yang memang sudah umum terjadi ya, karena apalagi kalau di Indonesia sendiri kearifan lokal itu kadang dianggapnya ada muatan-muatan ritual-ritual yang mistis gitu. gaib atau mistis yang gitu juga tidak bisa mistis gitu ya yang tidak bisa dibuktikan secara ilmiah gitu kan. Kadang kita kan ngerasa manusia modern di mana semuanya harus ada pembuktian secara ilmiah, harus saintifik gitu kan. Nah, seringkali kan kearifan lokal dianggapnya adalah sesuatu yang tidak bisa dibuktikan secara ilmiah gitu kan. Nah, makanya banyak juga kayak ritual-ritual akhirnya kan. Mungkin kalau orang Jawa sendiri banyak, Ibu dari Jawa bukan? Jogja sama ini. Gelanggu. Iya, kalau di Jawa itu kan banyak tuh kearifan lokal, nggak boleh ini karena ini. Kadang kalau kita tanya emang kenapa? Ya pokoknya nggak boleh aja gitu kan. Ya itu yang membuat kita akhirnya mungkin defense dengan kearifan lokal itu gitu. Nah, lalu bagaimana kalau kita berkaca dari Semong sendiri, sebenarnya dia bukan sebuah kearifan lokal yang muncul karena mitos atau legenda, tapi dia adalah kearifan lokal yang memang masyarakatnya itu belajar dari pengalaman dan juga fenomena alam yang akhirnya membentuk mereka menjadi masyarakat yang sadar bencana dan punya kemampuan untuk mitigasi bencana. Itu berarti apa akar dari pengetahuan itu yang dahsyat ya saya karena itu sesuatu yang betul-betul terjadi. Makanya masih terus ada. Diuri-uri Bu, dijaga maksudnya. Dan titen gitu loh Mbak, ilmu titen gitu kalau dulu tuh aku mendengarnya. Jadi karena pengalaman dialami gitu loh maksudnya Bu. Dan ada buktinya, itu yang membuat semakin kuat. Gitu. Nah kalau ke situ Mbak, apa nih Mbak yang bisa dipelajari sama masyarakat di Indonesia? Belajar dari ini Mbak, fenomena yang terjadi di Simelu ini Mbak. Kita harus lebih peka terhadap alam gitu ya. Sebenarnya alam itu memberikan simbol-simbol atau sinyal-sinyal ke kita gitu. Cuman kitanya aja mungkin yang tidak peka gitu. Kalau saya belajar dari masyarakat Simelu, mereka tuh sampai sekarang tahu kalau ini akan terjadi tsunami atau enggak gitu karena melihat gempanya aja. Jadi gempanya itu gempanya kalau mau tsunami itu sunyinya tuh beda. Nah mungkin kita tidak akan sebagai warga pendatang waktu itu mungkin tidak akan bisa merasakan itu gitu. Tapi orang-orang tahu gitu. Jadi gitu ya. Iya, mereka juga belajar. Kita kalau ke bukit jangan bukit ini karena bukit ini seperti ini. Kita dan belajar. Itu masih hidup sampai hidup. Ketika Mbak Dian penelitian di sana itu masih hidup ketika anak-anak yang umur 20
Ya masih kecil-kecil pun mereka SMP, tahu. SD, Bu. SMP SD juga Iya, tidak SMP tahu. SD gitu. Kalau kalian kalau ada gempa ini kalian harus apa? Mereka tahu kalau mereka harus lari ke bukit itu. Makanya mereka itu kalau gempa gitu, Bu, dan fun fact ya di sana tuh sering sekali gempa. Iya. Not so fun. It's not so fun. Karena mereka karena mereka menganggap gempa itu bukan sesuatu yang mengancam, Bu. Wah, Jadi waktu menarik dari ya. awal ketika saya ke sana itu mereka udah, Mbak nanti kalau gempa nggak usah keluar rumah. Lah gimana ceritanya gitu. Kalau kita kan goyang sedikit aja langsung Bu. lari ya. Kan kalau Mbak Dian lari pas penelitian diketawain orang di Iya, sana. diketawain Dosa orang katanya. karena di sana nggak ada orang yang lari. Nah itu juga membuat ini Bu, mereka itu rumahnya sudah Anti gempa ya. yang ini setengah bata, setengahnya kayu. Oke. Dan itu bukan dari pemerintah, tapi mereka berinisiatif sendiri. Mereka Waduh, belajar. luar biasa. Kalau gempa pakai beton itu menelan korbannya lebih peluangnya lebih besar. Itu apa ya buat saya ini menarik, Iya, luar biasa ya, karena sebuah pengetahuan kearifan lokal kita bilangnya yang dijaga secara turun menurun itu menjadi menjadi apa namanya pandangan hidup ya, Mana ya benar. menjadi bukan Jadi gaya hidup aja pedoman tadi, ya. jadi Iya. pedoman hidup Pedoman hidup. dan kayak natural sekali gitu ya Iya. jalurnya ya, natural betul. bangunan seperti apa, terus natural keturunannya Iya. segala macam Iya. begitu. Nah ini yang kemudian apa yang kemudian sebetulnya perlu terus dipertontonkan dengan gaya-gaya yang Iya, tadi, dengan bagaimana- cara-cara baru yang tadi kita udah bicarakan Sampaikan ya. tadi Iya, sama Mbak Dian. makanya kita harus belajar dari bagaimana mereka mengadaptasi gitu. Dulu, mungkin waktu awal saya ke sana itu bingung ya kenapa kok pintu itu kuncinya bukan yang kunci seperti yang kita dislot gitu ya. tapi kayu yang diputer, Bu. Itu lebih Iya, waktu itu saya ya ini daerah udah sudah mikirnya ini daerah tertinggal banget dari awal-awal ya Bu. Saya belum tahu juga ini kenapa kunci kok cuman gini doang gitu ya. Ternyata ketika saya mulai penelitian, karena kalau kita menggunakan kunci itu ketika gempa itu kan tanah bergeser ya. Jadi susah bukanya, belum lagi panik gitu. Makanya mereka membuatnya lebih mudah dengan Mbak Dian tuh mengatakan sesuatu yang sangat relate sama saya. Ayo, kenapa? iya, Karena Bu. tahun 96 tuh saya tinggal di Biak. oh Saya tidur siang tiba-tiba dengar suara gemuruh seperti ada kereta api. Iya. Kemudian saya pikir ini suara kereta. Iya. Terus kemudian saya ingat saya di Biak. Iya. Mana mungkin ada kereta gitu. Pintu kamar saya kunci. Wah. Kunci kayak gitu. Iya. Jatuh bangun, Panik, jatuh bangun, Ibu. panik. Anyway. susah waktu buka susah. Susah banget. Tapi akhirnya dengan susah payah saya bisa keluar. Alhamdulillah. Ya benar seperti itu, relate banget. Jadi ini jadi relate sekali dengan apa kehidupan kita. Iya. Yang memang kita di Ring of Fire ya sebagai Iya. daerah yang bencana, dan banyak sekali yang kita tangkap siang ini ya. Iya, banyak banget Bu. Satu adalah kearifan lokal itu banyak sekali bisa membantu kita menghadapi berbagai macam masalah mitigasi bencana, nanti juga konservasi. Iya. Kemudian ternyata bisa kok dilestarikan, bisa kok menjadi bukan gaya hidup tapi menjadi norma, menjadi value Iya. buat generasi penerus asalkan kita tahu caranya dan kita mempunyai kesadaran untuk sama-sama Kesadaran. bukan hanya konservasi tapi kemudian mengalih anuanakan. Iya. Dan yang paling penting buat kita sebagai para pekerja dan para profesional di sektor informasi dan dokumentasi adalah peran informasi dan dokumentasi baik lembaga maupun praktek maupun program-program itu penting sekali. Dan mungkin juga kalau saya boleh tanya nih, harapannya Mbak Dian sebagai Widya Iswara dan juga pustakawan ya. Bagaimana nih peran perpustakaan yang ideal untuk bukan menghidupkan kearifan lokal sebagai salah satu sumber pengetahuan? Ya, sebenarnya saat ini mungkin perpustakaan bukan abai gitu, tapi saya sudah melihat perpustakaan sudah mulai aware sudah mulai concern untuk mulai mendokumentasikan kearifan-kearifan lokal gitu. Itu sudah suatu awal yang baik gitu. Nah, mungkin ini juga yang perlu tapi itu mungkin yang saya melihat masih hanya
kalangan-kalangan tertentu, misal pustaka nasional yang pusat Ya, atau BRIN betul. gitu. Tapi kesadaran-kesadaran ini yang paling penting adalah dari kesadaran masing-masing daerah gitu, bahwa kearifan lokal itu adalah suatu kekayaan dari daerah-daerah itu yang perlu kita lestarikan, yang perlu kita dokumentasikan, lestarikan dan sebarkan gitu. Karena ya mungkin kita masyarakat modern berpikirnya kita bisa menyelesaikan permasalahan hidup hanya dengan hal-hal yang modern saja, tapi ternyata kalau kita belajar dari kearifan lokal sebenarnya kita tuh sudah punya caranya itu dari sejak dulu, namun kita tuh sebagai masyarakat seringnya abai gitu, padahal kita tuh sudah diberikan gitu ya, ketika ada masalah ada penyelesaiannya juga dari kearifan-kearifan lokal itu kita bisa dapatkan gitu. Oke, terima kasih sekali teman-teman sekalian, ini diskusi kita sangat kaya ya Kaya siang banget, ini. Bu. Dan masih banyak PR. Masih banyak Benar. PR. Nah, kita harapkan nanti perpustakaan-perpustakaan lain juga bisa mengikuti jejak Ya. perpustakaan nasional. Apalagi tadi Mbak Dian bilang kan kalau kita punya galeri, punya museum, kearifan lokal itu pengetahuan dan sekaligus branding. Iya, benar. Branding kan bisa menarik pelaku usaha dan sebagainya, wisatawan dan sebagainya untuk datang ke daerah-daerah. Nah, begitu dulu. Terima kasih sekali ya waktunya Mbak Dian dan Ayu, keren banget. Pasti kita pengen ngajak Mbak Dian ngobrol lagi. Benar, Bu. Untuk memberikan wawasan ke teman-teman ya. Betul. Jadi kepekaan terhadap lingkungan harus diutamakan juga. Betul. Sampai jumpa pemirsa Librarian POV di episode berikutnya. Dah. Selamat siang.